Halo. Maaf kalau misalkan mungkin agak sedikit jijik kali ya. Kenapa tuh? Iya, jadi dulu tuh aku kerja jadi mican, jadi gitu di salah satu diskotik di Jakarta. Oke. Nah, itu kan kalau misalkan kerja di itu kan kita ketemu tuh sama cowok-cowok atau om-om yang belang gitu kan, yang mungkin dia lagi jenuh sama kerjaannya atau mungkin dia butuh hiburan gitu kan. Nah, itu suatu ketika tuh aku ketemu sama om-om, dia tuh milih aku mungkin karena kelihatannya aku putih kali ya, jadi mungkin mikir dia kayaknya mulus gitu ya, cakep gitu ya. Kamu emang asli mana? Aku asli Jakarta sebenarnya. Jakarta. Iya. Putihnya dari mama? Iya, aku campuran sebenarnya. Oh, campuran. Campuran. Jadi ibu aku orang Sunda, ayah aku orang Betawi, jadi aku Betawi Sunda. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh orang putih sih kulitnya. Jadi aku ngikut mereka gitu. Oke, terus? Nah, terus di situ omnya ini tuh pengennya sama aku. Pengennya Omnya dilayani. seperti apa tampangnya? Dia tuh tinggi, kelihatannya tuh gagah gitu karena tapi dia umurnya 40 tahun, sekitar 40 tahun lah. Gitu. Tapi dia masih katanya masih oke lah gitu kan. Karena kaya dia. Karena dia CEO gitu sih. Oh, kamu Di nanya kantor. kerjaannya apa? Iya, gitu. Terus Karena kamu aku suka? kan Kamu suka? Iya, aku suka. Karena itu kriteria aku sih sebenarnya, karena kan tinggi, gagah, kelihatannya oke gitu ya. Nah, terus Kamu usia berapa? usia aku 24 tahun. Oke. Terus? Terus ya udah aku ke ruang karaoke di situ, lalu aku ambil minuman, itu minuman alkohol ya, jadi bukan minuman biasa gitu. Aku tuangin minumannya dia, kita di situ have fun aja sih. Dan di situ aku nggak cuman berdua, tapi ada sekitar 6 orang sama aku, jadi kayak mereka tuh berpasang-pasangan. Gitu. Terus? Nah, di situ dia mulai aku tuh, tapi dari luar, karena mungkin dia udah mulai kali ya gitu. Nah, yaudah di situ aku main. Aku mulai bikin dia tenang, bikin dia mulai sama aku. Aku Dengan cara? Awal-awal dia, aku lidah aku di situ, terus aku bagian bawah dia, pisang dia tuh, aku remet. Akhirnya kita di situ ngobrol. Dia pengen berlanjut, aku juga pengen berlanjut gitu. Akhirnya kita ngobrol, kita pindahlah ke hotel. Tapi aku bilang sama dia nunggu waktu kerja aku selesai. Gitu. Akhirnya setelah kerjaan aku selesai, aku sama dia berdua ke hotel. Ngomongnya gimana dia? Ngomong yang ngajakin kamunya? Dia ngajakin aku, mau nggak ke hotel, kata dia gitu kan. Ya aku mau dong, asal ada uangnya aja gitu kan. Ya udah tuh aku ke hotel sama dia. Terus berdua. Deal-dealan harga dulu atau gimana? Deal-dealan harga sih. Dikasih berapa pas ke hotel itu? Awalnya ke hotel tuh 2 juta. 2 juta, sekitaran 2 juta atau 3 jutaan gitu ya. Aku lupa karena udah agak lama kali ya gitu. Terus setelah aku ke hotel, aku nggak mau dong langsung main gitu aja. Aku pengen bersih-bersih dulu gitu ya, biar bersih kitanya juga. Di situ kita berdua kita mandinya di bathtub, tapi sebelum di bathtub kita di shower dulu, basahin badan sambil nyalahin air dibuat di bathtub ya. Terus kita mulai sabunin. Jadi dia sabunin aku sabunin dia, tapi awal-awal aku dulu yang sabunin nih. Aku sabunin dia, aku pisangnya dia, tuh aku sambil nyepin dia, terus aku main biji-bijinya dia tuh. Barangnya kayak gimana say? Badannya gimana? Kan pas dia buka baju kamu kelihatan dong. Itu seperti apa? Bagus badannya tuh kayak orang nge-gym gitu. Nge-gym? Iya, kayak kotak-kotak, cuman udah nggak begitu kotak-kotak sih badannya. Itu pas dia ngelihat kamu buka baju seperti apa dia? Dianya kayak terdiam gitu mungkin. Karena mungkin badan aku ya gitu putih gitu kan. Terdiam karena takjub gitu. Iya gitu. Emang dia nggak ngomong apa-apa, diam doang gitu? Enggak. Nah, yang lebih siapa, kamu apa dia pas pada buka baju?
Dua-duanya sih sama aja, sama-sama sebenarnya. Dia hype, aku hype juga gitu kan. Tahu dari? Kan belum melakukan. Kelihatan dari pas aku kissing dia waktu di karaoke tuh. Itu kan kelihatan ya antara hyper sama enggaknya tuh. Kalau misalkan enggak hyper, dia nggak akan mungkin bales kissing kita gitu kan. Nah terus habis itu aku mulai main pisangnya dia, main bola pingpongnya dia, aku bikin benar-benar bikin panas. Terus akhirnya dia minta gantian. Dia gantian, ya udah dia mainin gunung aku sambil mainin aku dipintir-pintir sama dia tuh. Rasanya kamu gimana? Enak sih, geli-geli sedap gitu sih. Geli-geli sedap. Iya. Terus habis itu baru tuh tangan yang sebelah kirinya mulai aku mainin terumbu karang aku tuh diitin lah sama dia pokoknya. Rasanya geli sih. Tapi gitu. Kan enak. Udah biasa kan? Iya, udah biasa. Udah aku tolongin dia tuh, tapi aku bersihin dulu biar sabunnya itu nggak kemakan sama aku. Aku tolongin dia, baru kita lanjut ke bathtub karena bathtubnya kan udah penuh. Udah aku kasih sabun yang berbusa-busa itu. Nah di situ baru aku mulai main sama dia. Aku di atasnya dia. Dalam air. Iya betul, di dalam air gitu. Aku di atasnya dia. Ya aku Dia mulai posisinya? goyang-goyang. Dia tiduran aja. Enggak, bukan tiduran sih, Kayak duduk. rebahan, Iya duduk betul gitu. kayak gitu. Terus? Ya aku di atasnya dia, terus baru dia sambil main gunung aku gitu, di semua sama dia, sama dia kayak gitu kan. Terus dia nggak? Iya, kan udah aku kan dari awal karena besar nggak? barangnya itu nggak terlalu besar sih, karena kan kalau orang Indonesia kan biasanya barangnya itu nggak begitu besar ya, kayak orang bule kan berbeda gitu kan. Lalu aku bilang sama dia, kayaknya aku nggak nyaman kalau main di air, aku pengen main di kasur gitu kan. Dingin ya? Dingin ya. Jadi takutnya masuk angin gitu kan. Ya akhirnya ya udah kata dia oke gitu kan. Kita akhirnya bersih lagi sambil ngebilas gitu. Setelah itu kita pakai anduk baju gitu kan. Anduk baju, dan di situ aku mulai play lagi sama dia, aku mulai main lagi, aku mulai lagi, aku bola pingpong dia lagi. Itu aku main dia sampai hampir 1 jaman. 1 jaman. Terus akhirnya aku lebih suka sih aku main di atas sih. Gitu. Kalau misalkan aku capek kan jadi bisa dia yang main lagi gitu, terus sambil dia pin aku gunung aku gitu kan. Jadi biar ada rasa enaknya gitu. Nah akhirnya dia mau dong gantian karena dia nggak mau kalah sama aku kan. Ya udah akhirnya aku style sama dia, terus sambil Pertama kali dimasukin? iya itu dia langsung mas aku tuh. Itu enak sih emang. Tapi kita disitu mainnya agak lama ya, sekitaran 2 jam apa 3 jam gitu, aku lupa gitu. Terus setelah itu aku tiduran lagi, kadang kayak samping juga kayak gitu kan. Terus udah tuh dia udah mulai puas, udah keluar juga, tapi aku nggak keluar di dalam karena aku takut, karena dia nggak paham juga kan gitu. Karena aku biasanya kan kalau minum pil-pil yang yang nggak bikin hamil gitu kan. Nah tapi kalau aku enggak. Oke. Gitu. Emang kamunya mau dia nggak aman atau dia yang mau? Kita dua-duanya sih yang nggak mau, karena kalau aman tuh kayak keset gitu, nggak enak. Jadi lebih enak tuh nggak pakai pengaman gitu kan. Nah terus udah tuh kita di situ istirahat sebentar, kita ngobrol. Di situ dia ngajakin pengen pindah ke rumahnya, terus Pindah ke rumahnya? Iya. Diajakin ke rumahnya? iya. Jadi untuk nextnya gitu. Jadi Emang dia belum punya istri? dia udah punya istri, tapi dia bilang dia mau pindah ke rumahnya di saat istrinya tidak ada di rumah gitu. Nah terus ya udah tuh di situ kita nginep berdua di situ. Dan kebesokan paginya, singkat cerita, besok paginya dia mulai berangkat kerja, aku juga kembali ke tempat kerjaan aku. Nah malamnya sorenya itu dia ngabarin aku
kalau dia mau main lagi sama aku tapi di rumah dan istrinya sedang tidak ada di rumah, lagi keluar negeri. Nah, kebetulan dia juga punya dua anak. Yang satu usianya sekitaran umur 27 sampai 28. Nah, yang satu itu masih sekolah SMA. Oh, udah gede dong. Padahal Iya. dia masih 40 tahun gitu. Terus yaudah aku okein dong, karena ada uang ya aku mau dong gitu kan. Terus? Yaudah aku bilang oke, nanti ya setelah selesai aku kerja gitu. Nah terus setelah selesai aku kerja, akhirnya dia pesenin aku taksi online untuk ke rumahnya, karena aku nggak tahu alamat rumahnya, jadi dia yang sendiri yang mesenin aku. Nah situ anaknya yang cowok lagi nggak ada di rumah, entah nggak tahu nongkrong atau kemana gitu kan. Di situ akhirnya aku ke rumah dia. Ternyata tuh aku udah disiapin sama dia. Nah tuh warna Kamu nggak takut merah. di situ ada CCTV, terus keluarganya dateng, namanya kan rumahnya dia ya, daerah kekuasaan dia lah gitu kan. Tiba-tiba istrinya video call atau saudara istrinya atau adiknya dateng. Enggak sih, aku nggak mikirin ke situ, karena aku juga mikirnya itu udah malam, nggak mungkin orang bertamu malam-malam kan. Jadi kayak kita bebas aja gitu. Terus aku disuruh nih ganti itu rangernya warnanya merah. Terus talinya kayak cuma satu doang, terus belakangnya itu pakai karet tapi bolong gitu. Oke. Itu lingerie baru apa lingerie istrinya? Lingerie baru karena masih ada tagnya gitu. Oh, kira Masih ada tagnya. Terus itu mainnya di mana? Di kamarnya dia. Kamar dia. Iya, tapi itu di situ ada pembantunya sih sebenarnya. Cuma pembantunya lagi di kamarnya karena pekerjaan dia udah selesai, jadi mungkin dia lagi leha-leha atau santai atau gimana, aku nggak ngerti. Nggak takut pembantunya ngadu sama nyonyanya itu? Enggak. Itu urusan dia. Karena kan dia yang selingkuh, aku kan hanya ya udah gitu kan. Berarti hanya pelayan. Iya, pelayannya. Ya? Iya. Terus? Nah, terus aku mulai baju tuh karena aku disuruh kan sama dia pakai dari. Nah, itu yang kamu diajak ke rumah itu dibayar berapa? Kemarin kan ke hotel 2 juta. Iya. Itu ke rumah dibayar berapa? Kisaran 3 jutaan. 3 juta. Iya. Nah, setelah aku ganti baju, pakai dia mulai bunuh aku dari samping karena itu kan baju bebas gitu ya, jadi bisa kemana aja gitu. Terus dia aku mulai mainin putih aku, tapi awal-awal di leher aku, jadi bikin aku tenang. Terus aku juga mulai main pisangnya dia, mulai aku lemes kayak gitu kan. Terus akhirnya dia menjulur ke bibir aku. Di situ kita adu mekanik tuh. Adu mekanik. Gimana tuh? Jadi kita tuh sama-sama main lidah gitu. Ya kan, mulai bibir, dia mulai mainin. Akhirnya baju dari aku dibuka sama dia. Karena kan tali, jadi kayak gampang set gitu kan, dibuka kan. Kebuka dong, kayak dia bebas dong bisa ngapain aja. Akhirnya dia mulai ngapain aku tuh, gitu, mulai terus sebelah kanan tangannya itu mulai ngemes putih aku, gunung aku sambil mainin aku di sama dia. Terus dia tangan sebelah kirinya mulai ngeraba ke aku, ke CD aku, sambil dia yakin aku, pas sambil dimainin di. Nah terus abis itu aku disuruh buka baju aku, tapi dia belum buka bajunya dia nih. Dia kayak masih pakai kaos ya, ala rumahan gitu lah ya gitu. Terus yaudah akhirnya aku dibuka sama dia. Nah terus aku gantian dong, aku nggak mau kalah juga dong sama dia. Nah aku kisah lagi, terus aku tuh lehernya dia. Biasanya kan kalau orang-orang tuh di ya, tapi kalau aku nggak suka di Jepang. Karena aku kayak gitu, aku aja lehernya di belakang telinganya gitu biar dia tenang gitu kan. Sambil aku mainin pisangnya dia dari luar. Terus aku mulai bukanya dia. Terus aku buka juga dia, CD-nya dia juga aku bukain. Situ aku dia lagi gitu, aku tuh bola pingpongnya dia. Aku jelasin, aku
juga, terus pisangnya juga aku juga, itu aku juga main juga sama dia 1 jam. Aku biar dia tuh sama aku, karena kan namanya udah dibayar mahal ya kan, nggak mungkin dong kalau kita nggak bikin puas gitu kan. Nah terus aku dari bawah sampai ke atas, nah baru aku main di atasnya dia gitu, jadi dia yang di bawah, aku yang di atas gitu. Nah dari situ aku mulai goyang aja tuh, goyangin dia, terus dia mulai ngerombas gunung aku, mulai di sama dia, diputerin juga putarku sama dia, sambil diisi juga sama dia, diempat lah sama dia. Nah udah di situ kita bermain aja tuh di situ. Baru setelah capek aku dinya di atas, aku minta gantian, aku minta di bawah gitu. Baru aku di bawah, tapi dia pas aku di bawah dia malah aku gitu, jadi biar makin basah. Terus mulai aku tangannya dua-duanya mulai gunung aku, sambil mainin lagi, puterin aku. Baru dibikin pisangnya dia ke terumbu karang aku. Itu kita main sambil ganti gaya, pakai terus gaya samping gitu. Terus udah kita udah main sama 2 jaman, dia capek, dia bersih-bersih lagi, aku juga bersih-bersih, dia tiduran tuh. Tiduran. Terus setelah itu aku mau minum atau makan ya. Yaudah akhirnya aku ambil sendiri gitu, ambil sendiri. Ternyata pas aku mau ke dapur itu ada anaknya baru pulang, aku nggak tahu pulang dari mana. Terus ngeliat aku pakai baju kaget dong. Iya, dia kaget kayak ini siapa gitu kan. Aku nggak berani jawab dong, aku diem. Terus ternyata anaknya malah sama aku gitu. Nah terus aku didempetin sama dia. Bapaknya kemana? Bapaknya ada di kamar lagi tidur. Karena kecapean kan habis main sama aku gitu kan. Terus aku didempetin tuh sama dia, tangannya mulai megangin pipi aku. Dia mulai leher aku. Terus dia nanya dulu nih, kamu siapa kok tiba-tiba masuk ke rumah aku? Terus pakai baju yang seperti itu gitu kan. Itu kamu posisinya di mana? Aku posisinya tuh lagi di dapur, lagi mau ngambil air. Terus dia juga mau ke dapur, entah mungkin mau ngambil sesuatu atau apa, aku nggak tahu ya. Terus aku diem dong, karena aku kaget, shock gitu kan. Terus aku bilang, aku di sini disuruh sama bapak kamu, aku gituin. Sebagai? Aku sebagai, tapi aku bilang sama dia jangan bilang orang rumah, aku bilang gitu kan. Karena di sini aku nggak pure bener-bener jadi selingkuhan, karena aku sedang mencari uang aja gitu. Oh, aku bilang gitu. Iya. Terus kata anaknya? Terus dia bilang, ya aku nggak akan mungkin dong kalau nggak bilang, kan sama aja kamu selingkuhan bapak saya, dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang, yaudah kamu maunya apa supaya kamu nggak ngasih tahu orang tua kamu, aku bilang, biar nggak ngasih tahu orang rumah. Yaudah kamu mau main sama aku bilang kayak gitu. Dia diem. Nah di situ tuh aku kayak mencoba gitu kan, mencoba buat bikin dia. Aku mulai deketin dia, terus aku mulai. Dia nggak nemuin bapaknya dulu? Enggak. Dia nggak nemuin bapaknya dulu, karena di situ aku bilang jangan bilang siapa-siapa ya, aku bilang gitu kan. Mungkin juga karena dia takut sekali ya sama aku juga gitu. Terus yaudah tuh aku mulai kisah itu, kita main lidah. Aku main lidah supaya dia juga ikut Dianya tetap diam? Coba. Kenapa? Dianya tetap diam atau gimana? Awalnya diem dia. Mungkin karena kayak takut juga kali ya. Ini kan bapak gue nih, selingkuhan bapak gue nih, nggak mungkin dong gue main sama bekas bapak gue gitu kan istilahnya. Nah terus setelah dia mulai dorong aku tuh ke tembok di dapur tuh. Yuk kita mulai balas-balasan. Nah itu antara bapak sama anak lebih enakan anak ya, karena mungkin
anaknya masih muda kali ya gitu kan daripada bapaknya. Tampilannya seperti apa anak? Tampilannya hampir sama kayak bapaknya, dia lebih oke, dia mulus juga sih, badannya putih. Itu tampak dari luar ya, kalau dari luar dia putih terus gagah juga, dadanya bidang. Jadi gede banget gitu kan. Aku mikir ya ini pasti barangnya tuh lebih besar dari bapaknya nih. Gitu. Bener. Di situ aku belum ngeliat sih, belum ngeliat di situ kan. Akhirnya dia mulai terang lagi, dia mulai leher aku mulai dicium. Itu enak banget sih sebenarnya. Itu mainnya di mana? Itu kita masih main di dapur. Kita masih main di dapur, dia mulai cium leher aku, terus dia mulai ngerasain gunung aku, dia mulai pelintir-pelintirin aku karena aku masih pakai baju lidi. Itu enak banget sih. Kalau misalkan main di atas, sebenarnya aku lebih suka main di atas sih ya. Jadi kenapa lebih suka main di atas? Kayak lebih enak aja gitu, lebih ada rasa geli-geli enak gitu kan. Nah terus emang di bawah nggak enak? Kalau di bawah aku kurang suka sebenarnya. Oh gitu? Iya, aku kurang suka kalau di bawah tuh, malah nggak bikin aku Oh, jadi kamu spot-spotnya di situ di atas? Iya, aku lebih suka main di atas. Iya, lalu aku mulai bales nih pas aku mainnya dia. Itu gede, tapi nggak gede banget gitu kan. Itu aku punya dia, pisangnya dia, mulai aku main bola pingpongnya dia. Mungkin dia nggak tahan kali ya, dia mulai bisik-bisik ke aku, kita main di kamar aja yuk, dia bilang gitu. Di kamarnya dia di lantai 2. Karena kamar bapaknya kan di lantai 1 tuh, hampir berdekatan sama dapur. Nah kita main ke atas tuh di lantai 2. Yaudah aku mulai ke kamarnya dia. Setelah itu pas aku mulai dia, itu benar-benar banget badannya, tegap, berbidang badannya, dadanya kayak orang-orang nge-gym juga tuh, sama berbidang juga. Nah yaudah di situ aku mulai main. Sama bapaknya apa? Kalau bapaknya tuh udah agak sedikit gemuk kali ya gitu, karena udah nikah, beda sama orang yang belum nikah gitu kan. Lalu itu aku main sama dia di situ, aku mulai dia, itu kata dia enak banget katanya gitu kan. Akhirnya karena dia nggak tahan juga, akhirnya dia tiduran. Aku bilang yaudah tiduran aja sambil aku gitu kan. Aku buat gitu kan, aku gitu. Terus aku mulai juga pingpongnya juga, aku hampir sama kayak bapaknya aku maininnya. Kamu lebih terang bapaknya atau anaknya? Aku lebih sama anaknya sih ya. Kenapa? Anaknya tuh wangi. Wangi banget dia. Wangi banget, udah gitu juga masih muda juga, berbeda lah sama bapaknya ya. Badannya lebih oke gitu. Mukanya gantengan siapa? Kalau mukanya gantengan dia sih, karena mamahnya dia tuh cantik, aku lihat tuh cantik, bapaknya ganteng, jadi kayak dua perpaduan itu, jadi kelihatannya tuh ganteng sih. Oke. Kayak anak-anak orang kaya aja gitu kan. Orang kaya kan anaknya cantik, ganteng gitu kan. Iya, rawat kayak gitu. Anaknya nggak dapat duit dong, kan sama bapaknya dapat tuh 3 juta. Iya. Anaknya nggak dapat duit. Enggak, yang penting sama-sama enak sih gitu. Karena sama anaknya juga, mungkin anaknya, aku nggak tahu ya anaknya punya duit atau enggak, karena aku yang penting ya udah gue main gitu kan sama dia. Ya udah tuh, terus akhirnya dia mulai main aku juga, aku mulai dibuka lagi bajunya dia, aku di situ kita sama-sama buku di situ, kita berdua, terus dia mulai paha aku, terus akhirnya dia, bukannya kamu gak suka bagian bawah, tapi dia tetap. kalau bagian bawah tuh aku lebih sukanya tuh di jidat sih. Di jidat. Nggak suka karena geli banget. Aku nggak suka. Kamu geli. Bilang abis itu aku bilang sih sama dia, aku bilang jangan di paha sama di perut, karena aku
lebih geli di situ. Jadi kamu kayak geli. iya geli banget di situ kan. Jadi aku nggak suka gitu kan. Nah ya udah akhirnya ya udah aku jadiin kamu aja, ya udah oke, aku bilang gitu kan. Akhirnya dia jadiin aku. Itu pas itu posisinya gimana? Kamu tiduran atau? Aku tiduran sambil aku gitu sih. Terus udah dia mulai tangannya mulai ngerasa atas tuh, mulai putih dibantu sama dia. Dia jiwain aku tuh, jiwain aku kayak gitu kan, kayak kan karena emang enak gitu kan. Terus baru tuh dia pisangnya dia kayak ya awal-awal sakit sih sebenarnya. Emang kamu baru kan udah sering? Iya. Sebagai karena kalau aku sama orang yang berbeda itu pas pertama kali sama orang yang berbeda itu sakit sih. Cuman sakitnya tuh nggak banget, kayak nyeri gitu, nyeri doang gitu. Terus aku bilang pelan-pelan, aku bilang gitu kan. Biasa ya kalau misalkan orang have gitu bilangnya pelan-pelan pasti awal-awal. Nah iya dia bilang udah kita mulai kayak gitu kan. So kayak mulai kayak gitu kita sama-sama enak. Lalu terus setelah itu baru deh aku gantian, aku yang di atas gitu. Terus dia mulai ngeremes aku lagi tuh. Katanya nggak keluar, maksudnya dia udah keluar? Aku belum keluar sih gitu. Kamunya belum, dia belum keluar juga? Dia juga belum keluar, kita sama-sama belum keluar juga. Enggak, kita nggak pakai pengaman. Nah terus dia bilang, aku suka nih sama gunung kamu gitu kan, bulat kencang kata dia gitu kan. Aku juga suka sama punya kamu, lebih enak punya kamu daripada punya bapak kamu, aku bilang kayak gitu kan. Nah terus abis itu baru tuh dia ngipin aku sambil aku lihat dia juga. Nah setelah itu bapaknya nyariin aku dong, nyariin aku karena mungkin aku terlalu lama kali ya di dapur gitu. Akhirnya ya udah aku balik ke bapaknya. Emang dia manggil atau gimana nyariinnya? Kok kamu tahu dia nyariin kamu? Dia kayak ada suara langkah kaki gitu sih. Gitu. Pas aku lihat itu kamu langsung udahin aja di situ. Padahal belum pada keluar. Aku udahin sih. Aku bilang nanti aja ya, next time, aku bilang gitu kan. Ya mungkin jadi dia nggak iya gitu kan. Daripada dia? Enggak sih, karena kan aku selingkuhan bapaknya nih. Itu Elsie bapaknya. Ya, bisa gitu. Laki-laki kalau udah digituin tanggung. Marah gitu, ya, iya. Tapi kamu nekat ya. Iya. Awalnya sebenarnya marah sih, cuman aku bilang aku janjiin, yaudah nanti kamu ke tempat kerja aku aja, aku bilang kayak gitu. Nanti kamu ke kosan aku atau enggak kamu ke kosan aku bilang kayak gitu. Ya udah tuh. Akhirnya aku mindik dulu nih, karena takut ketahuan kan. Nah terus pas udah nggak ada orang baru aku keluar. Nah aku pakai baju lingkar dulu tuh tadinya sambil ngintip, sambil pakai baju lingkar. Akhirnya aku ke ruang ke kamar bapaknya nih. Nah setelah itu aku bilang dong sama si bapaknya ini, aku mau izin pulang karena takut ketahuan dong sama istrinya ya kan, takut ketahuan. Yaudah akhirnya aku dipesenin taksi online lagi sama dia. Nah singkat cerita paginya aku kerja nih, kerja terus ternyata ada klien aku dari orang Afrika nih, orang bule. Terus dia juga sama bilang nih sama mami aku kan kalau Elsie kan biasanya manggilnya mami gitu kan. Aku mau sama dia gitu. Kenapa? Nggak apa-apa, aku pengen sama dia aja kata dia gitu kan. Ya udah mau nggak mau aku layanin dong. Aku tanya Mister maunya apa gitu. Itu aku pakai bahasa Inggris tapi aku translate karena aku sedikit ngerti aja sih bahasanya. Jadi nggak begitu fasih banget. Seperti apa orang Afrika tersebut? Itu dia badannya besar, hitam, tingginya itu 180 cm, mungkin lebih dari 180 kali ya. Dan dia juga badannya tegap gitu, dadanya, pundaknya juga oke. Kalau aku lihat dari pundaknya ya oke sih gitu. Terus aku kayak berpikiran itu kayaknya
gede deh pisang Ambonnya gitu kan, pisangnya kayaknya gede tuh. Nah baru tuh aku mulai ngelayanin dia, bikin dia juga gitu, karena aku pengen nyobain nih, ini enak nggak ya, atau lebih enak orang Indo atau bule gitu kan. Ya udah tuh aku mulai ngobrol. Itu aku belum melihat sih, belum melihat, karena kayak aku masih ngobrol-ngobrol gitu kan, masih ngerayu dia, kita masih kayak apa ya, negosiasi gitulah ya. Nah ternyata dia itu butuh pacar. Dia cerita dia butuh seseorang yang pengen bisa ngurusin dia, layaknya kayak istri lah ya gitu, cuman dia pengennya pacaran gitu. Terus aku tanya, kamu kalau pacaran mau ngasih aku berapa? Aku bilang gitu kan. Nggak mungkin dong, aku udah terus nggak dibayar kan, rugi dong akunya. Ya udah aku kasih 5 juta itu, 5 atau 10 per bulan gitu. Iya, tapi 5, aku 5 atau 10 jadinya 5 kayaknya di waktu itu. Nah tapi aku harus tinggal di hotelnya dia gitu. Jadi aku dikasih uang bulanan, aku tinggal di hotelnya dia. Kamu mau? Aku mau, karena kan difasilitasi gitu kan. Nah itu dia hotelnya itu ada di daerah Kelapa Gading. Dia punya hotel atau dia sewa hotel? Dia sewa hotel di situ, karena orang pendatang kan dia. Gitu. Itu boros ya, nggak tinggal kayak di kontrakan gitu atau enggak. sewa rumah? Kalau orang bule kan dia gaya hidupnya itu kan lebih high dari orang Indo kan, jadi dia apa-apa tuh maunya yang enak kayak gitu. Nah kamu nggak nawar itu 5 juta per bulan? Berarti kamu kalau 5 juta per 30 hari berarti seharinya tuh cuma berapaan doang? Murah ya? Iya. Paketan. Nah itu awalnya sih 5 juta ya. Nah terus akhirnya aku diajakin dinner tuh sama dia. Tapi itu aku belum main sama dia ya di tempat kerjaan aku. Kita di situ mulai dinner, ya aku okehin dong. Karena namanya dibayarin. Nah aku bilang, tapi kamu jemput aku ya, aku bilang gitu. Sambil kita ngobrol banyak tentang aku, kamu juga ngobrol banyak tentang kamu juga, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah, kita akhirnya aku dijemput sama dia, benar-benar dijemput tuh sama dia. Itu pakai mobil Alphard. Itu kayak oke banget sih menurut aku, kayak ini kayaknya nih cowok nih duitnya tuh banyak gitu kan. Karena dia cerita sama aku juga dia investasi sama orang tuh hampir $10.000 gitu. $10.000 murah loh. Iya. Berapa juta doang? Itu aku nggak tahu ya itu seminggu atau per bulan dia investasinya. Nah di situ dia jemput aku pakai mobil Alphard, tapi bukan Alphard yang taksi, tapi emang itu benar-benar mobil dia gitu kan. Nah aku tanya, kerjaan kamu tuh apa, kok bisa punya mobil Alphard, terus kamu tinggal di hotel, itu kan kayak nggak masuk akal banget kan ya. Gitu kayak ini curiga orang ya, iya aku curiga. Akhirnya dia bilang aku pembisnis, dia bilang kayak gitu. Bisnis apa? Aku bilang kayak gitu. Ada lah kata dia, pokoknya aku bisnis sama orang Indo, makanya aku tinggal di Indo kata dia gitu kan. Oke, aku bilang gitu kan. Terus? Yaudah, akhirnya kita dinner, dan ternyata tuh aku dikasih minum alkohol sama dia. Kita sama-sama minum alkohol. Baru tuh kayak agak gitu. Kayak aku pengen ke kamar dong, aku bilang gitu kan. Yaudah ayo kata dia gitu kan. Terus pas aku, itu gede banget pisang Ambonnya. Terus pas kamu udah mulai dinner, minum. Iya, terus aku ngajakin ke kamar tuh. Aku ngajakin ke kamarnya dia, ke hotelnya dia di lantai 24. Kamu yang ngajakin duluan? Karena aku udah nggak tahan, aku udah pengen gitu. Aku penasaran nih kayak, ih ini gede nggak ya gitu. Kayak lebih enak mana sih orang bule sama orang Indonesia tuh gitu kan. Karena kan aku lebih sering sama orang Indonesia kan dibanding sama orang bule, dan itu first time aku dapet customer atau klien orang bule gitu kan.
Terus aku bilang sama misternya, ayo kita ke kamar aja yuk gitu. Yaudah, aku mulai ke kamar, aku naik lift ke lantai 24. Terus masuk ke kamar hotel. Iya, itu di lantai 24 tuh. Nah pas masuk ke kamar hotel, itu aku mulai buka jasnya dia tuh. Ya kan, aku mulai buka jasnya dia mulai gitu. Terus ternyata aku tuh diikat di situ, tangan aku diikat. Kenapa diikat? Karena dia sukanya mainnya tuh kasar ternyata. Emang dia ngomong gitu? Kelihatan sih kan, kalau misalkan orang yang mainnya pelan lembut itu nggak akan mungkin kita diikat atau diapain gitu lah ya. Dia ternyata mulai diikat. Itu kamu nggak ngomong gitu, kenapa harus diikat, atau kamu nggak komplain? Enggak, karena menurut aku ini hal yang menantang sih gitu kan. Nah, dan di situ juga aku ngeliat kamarnya tuh kayak wangi, bersih, terus dingin. Pokoknya kayak luas gitu sih itu. Baru dia mulai tuh, dan ternyata di sampingnya itu dia udah nyiapin tuh sesuatu, di kayak dia ada es, terus ada apa, anggur ya, kayak di luar negeri gitu sih. Kamu yang diikat apanya? Tangan aku. Kaki kamu? Kaki aku nggak diikat sama dia. Gitu. Terus baru ya mulai ngasih aku es batu tuh di badan aku kan. Geli gitu kan, dingin gitu. Nah baru baju sendiri, dia mulai main apa, terumbu karang aku mulai dimainin sama dia kayak gitu tuh. Nah setelah itu baru tuh setelah basah dan punya dia, pas aku lihat gede banget gitu, gede banget dia ternyata. Nah awalnya dia tuh mau main di apa, jalur aku nggak suka, aku nggak mau gitu. Dia ngomong? Iya, dia ngomong sama aku. Ya aku nggak mau, kayak gitu kan. Aku nggak suka gitu. Ya akhirnya mau nggak mau dia ngiket aku dong gitu kan. Biar aku tuh nggak berontak, karena emang segede itu punya dia gitu. Baru ke terumbu karang aku karena mulutnya dia sudah mulai ngaca. Dan itu sakit banget. Itu sakit banget karena itu besar dan itu sampai mentok. Jadi kayak ngilu gitu ya, ngilu. Dan di situ kayak yaudah kita menangis saja. Kamunya gitu. Diem aja walaupun sakit. Iya, karena aku nggak bisa apa-apa. Aku diikat kayak gitu kan. Terus dia aku permainannya gimana? Ya dia seperti biasa gitu, kayak digenjot sama dia terus-terusan. Bener-bener aku tuh nggak dikasih ampun sama dia. Terus mainnya cepet, lambat. Dia mainnya cepet sih. Tipikal yang romantis atau yang keras, kasar gitu. Dia cepet tapi kasar. Jadi ada kaca nih, dia sambil ngaca gitu. Jadi dia mainnya sambil ngaca gitu. Jadi mungkin dia melihat iramanya dia bermain gitu kan. Kayak aduh kan, aku bilang kayak pelan-pelan, calm down gitu kan. Kayak oke, dia mulai pelanin, tapi sama dia tetap tuh diincer sama dia, bener-bener nggak dikasih ampun sama dia kan. Berapa lama itu dimasukin keluar masuk? Itu sekitar 1 jam. 1 jam? Iya. Itu aku dikasih ya. Iya. 1 jam dia nggak keluar? Enggak. Kamu juga nggak basah, nggak keluar? Itu aku basah. Jadi biar punya aku juga nggak lecet, tapi tetap aku punya aku lecet. Karena kan bikin jadi nggak enak gitu kan gitu. Setelah 1 jam dia baru keluar? Iya, baru dia keluar. Keluarnya di luar. Di luar aku minta atau dia mau? Aku yang minta. Aku yang minta, aku bilang kalau mau keluar bilang ya. Aku bilang keluarnya di luar aja, jangan di luar, jangan keluarin di dalam. Kenapa kamu pengen dia keluar di luar? Karena aku nggak mau di dalam tuh, takut gitu. Aku yang sama bapak apa om yang kemarin itu di luar juga. Di sama luar juga. Iya, jadi aku sama klien aku nggak mau yang ada dikeluar di dalam gitu. Kalau misalkan mau dikeluarin di dalam itu harus pakai gitu. Jadi aku pengen di luar aja gitu. Dan terus berapa lama akhirnya kamu pacaran sama dia?
Aku pacaran sama orang Afrika ini sekitar setahun. Nah, jadi sebelum setahun itu aku ngobrol dulu sih sama dia, kayak aku nggak mau kalau misalkan kamu pakai aku terus aku ngurusin kamu ngasih uang bulanan aku tuh 5 juta doang, ini aku yang rugi, aku bilang kayak gitu kan. Yaudah akhirnya sama dia 15 juta per bulan, itu sambil aku perawatan, terus beli baju, shopping kayak gitu, terus aku bisa berhenti jadi LC. Ya, berhenti aku jadi LC, dan sama si om itu aku juga udah nggak berhubungan lagi, dan sama anaknya juga aku udah nggak berhubungan lagi. Jadi aku berhenti di orang Afrika ini, walaupun kasar gitu kan, tapi gede gitu. Cuman uangnya banyak sih, lebih banyak dari si om ini. Iya, lebih gede bulanannya, lebih gede. Pisang Ambon itu gede banget. Kalau kenapa putus udah setahun? Karena dia mau balik ke negerinya, ke tempat asalnya, dan aku nggak mau ikut gitu. Karena aku takut entah aku mikirnya terlalu jauh atau gimana kali ya, tapi aku takut aja gitu. Tapi aku bilang sama dia kalau misalkan aku ikut kamu harus nikahin aku dulu, aku bilang gitu. Tapi dianya nggak mau, karena emang dia tuh pengennya nyari pacar buat have fun aja. Gitu. Wow, kayak selir gitu. Iya, kayak gitu. Tapi kamu juga dapat uang kan? Dapat uang, iya, kayak gitu. Nah, setelah itu kamu ngapain? Selain itu aku masih pacaran sama yang lain atau kembali jadi LC? Aku pacaran lagi sama yang lain. Jadi balik ke aku yang dulu, yang udah dibiayain lagi. Iya, tapi aku udah ninggalin dunia malam aku sih gitu. Jadi aku udah benar-benar nggak ikut mereka lagi gitu. Jadi pure pacaran? Iya, pure pacaran. Dibiayain apa dibiayain? Dibiayain sih, cuman aku tetap main sama pacar aku sih gitu. Tapi tetap dibiayain sama dia gitu. Oke, jadi dari cerita kamu menjadi LC, terus kamu menjadi pacar yang dibiayain, apa yang bisa kamu bagikan untuk para penonton setia Diare sebagai pengalaman hidup? Jangan dicoba-coba. Jangan coba-coba. Iya, jangan masuk dunia malam, soalnya kalau misalkan masuk dunia malam itu kayak sebenarnya tuh bikin ketagihan, karena uangnya itu dapetnya tuh banyak gitu. Tapi ya takut kena penyakit juga ya, kita juga harus bersih juga, jadi orang kayak bersihin area kewanitaan kita, kayak terumbu karang kita, terus bersihin yang lain juga, harus dicek juga nih secara berkala gitu. Takutnya kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu nih ini orang terkena penyakit atau enggak gitu. Karena kan orang kayak gitu biasanya jajannya sembarangan, jorok gitu. Iya, jorok gitu. Iya, jadi kita juga harus pintar kayak gitu. Mendingan pakai pengaman aja, say. Iya. Resiko ya. Iya. Resiko penyakit menular, resiko HIV, resiko lagi belum lagi. Ada sifilisnya juga, gonore. Nanti kalau kalian udah ke penyakit nanti benar. Iya. Benar. Kalau yang masih tingkatnya masih normal itu nananya putih, tapi kalau yang udah parah bisa hijau. Dan itu mematikan, bisa bikin meninggal. Jadi hati-hati. Jadi edukasinya adalah jangan main sembarangan sama siapapun, walaupun dia katanya orangnya baik atau apa, kita nggak pernah tahu sebelum main sama kalian dia main sama siapa aja. Terus jauhi lingkungan-lingkungan yang memang bisa ngerusak kalian. Kalau misalnya ada pekerjaan yang lebih baik, ya kan, daripada menjadi LC atau menjadi ani-ani, ya carilah yang lebih baik, yang halal. Yang halal, karena duitnya emang banyak, tapi kadang cepet habis. Iya, karena itu nggak berkah kan duitnya kan. Iya, tapi mudah-mudahan kamu nggak balik lagi ya ke dunia LC. Iya, semoga ya. Oke, terima kasih loh cerita